Jadi kalau orang sudah paham tujuan dia hidup di muka bumi ini untuk apa, karena siapa, maka pasti akan lebih terarah. Masalahnya banyak orang tidak paham masalah itu. Terutama dari kaum muslimin juga sendiri. Jadi Allah turunkan dalam Al-Quran ada satu surah. Allah namakan Al-Insan, surah nomor 74. Itulah tentang kita. Dan di ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengajak kita manusia untuk berpikir. Yang bunyinya hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah pernah datang atau manusia itu berpikir, merenung ya, bahwasanya dia dari sesuatu yang tidak ada, kemudian tiba-tiba ini semua jadi ada? Maknanya adalah coba renungi. Ya, sesekali Bapak Ibu sekalian kita duduk lalu kita berpikir, kira-kira saya ini dari mana? Siapa yang ciptakan saya? Kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa fenomena ini semua sudah ada? Pergantian siang malam, udara, api, air, dan semua sudah punya fungsi masing-masing dan kita tidak bisa alih fungsikan. Bahkan di dalam diri kita sendiri, mata melihat misalnya, kita nggak bisa alih fungsikan menjadi mendengar. Dan begitu kuping misalnya mendengar atau telinga tidak bisa kita alih fungsikan untuk melihat. Begitu juga dengan mulut kita untuk berbicara, gigi, lidah dan segala macam, mengucap, mengecap, semua ini tidak bisa kita alih fungsikan. Jadi ada sistem yang luar biasa di depan mata kita yang sudah tercipta, sudah ada. Maka kita dianjurkan untuk merenung semua itu. Berarti ada sesuatu di sini. Kita tidak sia-sia hadir di muka bumi ini. Kita lahir, tiba-tiba sudah ada, ini ibu kamu, ini ayah kamu. Kita bahkan tidak bisa milih. Siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Lahir, mau ibunya buruk atau ayahnya buruk atau baik, tetap saja dia harus menjadi status kedua orang tuanya. Begitu juga anak-anak. Begitu lahir, kita orang tua, kami sebagai laki cuma memiliki sperma, ibu-ibu cuma memiliki sel telur. Dan kita cuma ikhtiar, mempertemukan saja. Apakah nanti jadi manusia atau tidak, kita tidak pernah tahu. Berapa banyak orang yang gagal, tidak bisa punya keturunan misalnya. Contoh, berarti memang ada sistem yang mengatur. Dan ini harus kita renungi sama-sama, karena waktu kita terbatas. Tidak ada orang di antara kita Bapak Ibu sekalian yang kekal. Tidak mungkin, mustahil kita kekal. Sebagaimana jutaan orang sebelum kita sudah meninggal dunia, kita pun akan sama. Kita akan sama. Tinggal orang itu kalau baik, maka sama kesudahannya dengan orang-orang baik sebelum kita. Kalau orang itu buruk, maka kesudahannya akan sama seperti orang-orang buruk. Contoh Fir'aun, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya jelas ditenggelamkan oleh Allah. Allah kekalkan jasadnya, dan bisa sampai hari ini dia saksikan, baik itu online ataupun kita offline. Kita online nonton saja, melihat di YouTube, di media sekarang, atau kita datang langsung ke museum di Kairo, kita akan bisa dapatkan itu. Siapapun yang mengikuti langkah Fir'aun, tidak mengaku nggak ada Tuhan, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia tidak mencari tahu tentang tujuan dia ada di muka bumi ini, sehingga tidak terkontrol, maka akan sama akibatnya. Sebagaimana sebelumnya juga Namrud di masa Ibrahim AS. Sebagaimana di masa Nabi Muhammad SAW ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf. Dalam kisah di Perang Badar, mereka semua meninggal dunia. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, akibatnya sama. Orang yang kufur akan sama. Begitu juga dengan orang yang beriman, Nabi Musa dan para pengikutnya, Nabi Ibrahim dan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semuanya akhirnya adalah kebahagiaan. Di dunia ini punya panduan hidup. Mereka juga di akhirat sudah mendapatkan jaminan. Jadi ini sebuah sistem yang harus kita sadari bersama-sama. Jadi jangan sampai kita lalai. Karena kadang-kadang ada orang, di saat dia tidak paham, contoh saja orang yang tidak paham tentang apa yang akan kita bahas, mereka di saat ada waktu lowong, mereka nggak pakai sama sekali justru untuk tujuan utama dia ada di muka bumi. Malah dibuang-buang waktu tersebut. Sampai ada seorang salaf pernah lewat, Bapak Ibu sekalian, di satu jalan, dan ada anak-anak muda lagi ngobrol, omong kosong, membicarakan yang tidak ada sama sekali manfaatnya. Enggak dunia, enggak akhirat. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya orang-orang ini bisa menjual waktunya dan saya bisa membelinya, saya akan beli. Misalnya dia punya 24 jam karena dia pikir dia lagi kosong, maka dia tidak isi dengan tujuan dia hidup. Ada hal-hal yang baik, dia cuma buang-buang saya dalam hal yang kosong, maka orang ini mengatakan kalau mereka bisa jual waktunya, saya mau beli. 24 jam, mereka mau buang-buang 5 jam, oke saya beli aja. Cuma nggak bisa. Masing-masing sudah ditentukan waktunya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, penyesalan pada hari kiamat akan terjadi pada 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang kafir. Ini sudah jelas mereka akan kekal dalam api neraka. Mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah
Usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang masih berbuat dosa, membuang-buang waktunya pada hal yang sia-sia, ya, kemudian mereka tidak sempat taubat, meninggal, maka mereka lewat neraka dulu baru masuk ke surga. Ini juga orang menyesal. Kenapa mereka nggak masuk surga dari awal? Dan golongan ketiga adalah orang-orang mukmin itu sendiri yang masuk ke dalam surga. Mereka nanti kalau masuk ke dalam surga, kemudian baru melihat, oh ternyata dulu kalau saya perbanyak sholat duha, sholat malam, zikir pagi, zikir petang, baca Quran, majelis ilmu, umroh dan haji misal contoh, maka oh saya dapat derajat itu ya di surga, tapi udah nggak bisa diperbaiki. Mereka pun akan menyesali kenapa dulu mereka banyak membuang-buang waktunya. Ya, itu poinnya dalam pembukaan kita. Dan sekarang kita akan coba mencari jawabannya kira-kira untuk apa kita ada di muka bumi. Allah sudah kekalkan dalam surah Az-Zariyat. Ini surah ayat yang sangat masyhur, surah nomor 51 ayat 56. Ayat yang sangat dasar sekali, tapi ini saya ingin kita jadikan pondasi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan semua jin, semua manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita kembali kepada dasarnya surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ini dasar sekali. Allah mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia, semuanya, dari manusia pertama dan dari jin yang pertama sampai yang terakhir nanti menjelang hari kiamat, kecuali untuk mengabdi, beribadah, tunduk kepadaku. Tidak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang tanya saya, Ustaz, berarti kita di muka bumi untuk sholat? Iya. Untuk puasa? Iya. Untuk baca Quran? Iya. Untuk zikir? Iya. Untuk bakti orang tua? Iya. Untuk umroh haji? Iya. Tidak ada tujuan lain. Yang lain ini cuma kayak makan, minum, tidur. Ini perangkatnya saja. Jangan kita balik ya. Jangan perangkat-perangkat ini menjadi utama. Karena makan, karena minum, karena tidur, kita nggak sholat. Kita nggak puasa. Kita nggak zikir. Terbalik ini. Jadi nanti akan ada penyesalan tadi saya bilang di hari kiamat. Justru orang yang tidak jalankan tujuan utama dia diciptakan. Di saat ada waktu lowong Bapak Ibu sekalian, jangan mencari pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Contoh kita mencari di kontak HP kita, kira-kira siapa teman saya yang lagi bermasalah nih. Kemudian kontak, kamu ada masalah apa? Curhat aja sama saya. Padahal mungkin waktu lowong dia hanya hari itu, mungkin besok dia sibuk lagi. Mungkin akan banyak kegiatan yang dia harus lakukan. Kenapa harus kita isi padahal yang tidak bermanfaat? Para kaum salafus saleh itu, bahkan di waktu yang untuk perangkat-perangkat dunia, kayak misalnya malam mereka harusnya tidur, itu mereka masih mencuri kesempatan untuk dipakai sholat, untuk dipakai baca Quran. Jadi nanti di hari kiamat ada nilai plus dari waktu yang harusnya yang dilowongkan untuk perangkat saja, maka mereka bisa pakai untuk yang lainnya. Contoh misalnya kita boleh makan karena kita lapar, butuh energi, tapi jangan habisin waktu lama-lama. Ada orang makan sampai 3 jam, pergi cari restoran sekian jauh untuk menghabiskan waktunya. Apakah itu diperlukan? Kan harus kita lebih pikirkan ya, yang salah ini. Dan Bapak Ibu sekalian, semua yang di muka bumi ini casing. Cuma casing saja. Yang saya masukkan casing di sini adalah orang makan di piring, orang makan di daun pisang sama orang makan di piring emas. Bedanya apa kira-kira? Kemasannya kan? Cuma ininya saja kan? Tujuannya apa? Makan, selesai. Kan gitu. Benar nggak? Kan gitu. Jadi kita harus paham ini. Ada esensi bahasan yang harus kita pahami. Jangan terlalu berlebihan. Apakah berarti Ustaz kita nggak boleh cari restoran enak? Boleh. Tapi jangan habisin waktu. Ngobrol pada hal yang tidak ada gunanya. Berapa banyak orang karena tidak paham tujuan ini, mereka melanggar akad-akad mereka dengan kantornya misalnya. Sekarang istirahat kantor jam 12 sampai jam 1 siang. Itu akadnya. Mereka sudah tanda tangan nih. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimun al-syuruthim. Orang muslim harus patuh dengan syarat dan kesepakatannya. Berarti kalau Bapak Ibu sengaja tambah 1 menit saja, jadi jam 12.00 sampai 13.00, jadi kembali mulai kerja 13.01, 1 menitnya itu nggak halal. Sampai dihalalin oleh pemilik perusahaan. Berapa banyak orang buang-buang waktu. Sengaja jam 2 baru pulang ke kantor. Kenapa? Kan nggak diawasin. Subhanallah. Bukankah kita tahu kita punya Tuhan yang mengawasi? Ini dasar sekali yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini tujuan kita. Kalau hal-hal yang merupakan perangkat saja, makan, minum yang asalnya hukumnya mubah, boleh dalam Islam. Asal tidak makan yang haram dan tidak berlebihan, gitu kan? Itu aja, ya tidak harus dijadikan sebagai skala prioritas. Apalagi kalau sampai buat dosa dan pelanggaran. Ini poin yang harus digarisbawahi. Kita dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun, ayat 100, surah nomor 23, ayat 115.
Ini firman Allah sudah turun 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa dilihat di handphone aplikasinya bagus nih, diikutin gitu kan. Kalau tadi Az-Zariyat 51 ayat 56. Ini sekarang surah nomor 23 ayat 115. Kalau Bapak Ibu mau nanti, ya ini saya tidak bisa bahas sekarang, tapi nanti insya Allah kalau lagi habis sholat di Masjid Nabawi, ada waktu lowongin waktu 5-10 menit, saran saya, baca surah Al-Mu'minun ayat surah nomor 23 dari ayat 99-nya sampai 115. Sekarang kita bahas 115, akhir ayat yang saya ingin bahas. Tapi kalau nanti ada waktu lowong, insya Allah ada. Bapak Ibu baca dari ayat 99 tentang Allah menggambarkan sesuatu yang akan datang nanti di neraka, bagaimana mereka menyesal. Ya, bagaimana nanti pada saat masuk neraka orang-orang itu menyesal, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, ya, untuk menghardik mereka kenapa dihabiskan waktu pada hal yang tidak ada manfaatnya atau tidak sesuai dengan diperintahkan dan seterusnya. Oke, kita langsung saja masuk ke 115-nya. Bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ini Allah ajak bicara setiap individu di antara kita. Perhatikan terjemahannya. Maka apakah kamu mengira, maksudnya kamu semua hai manusia dan kamu semua hai jin, bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu, kita ada lahir di muka bumi ini dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, main-main saja. Ini enggak ada tujuannya, kosong begitu saja. Dihabisin waktunya begitu saja. Bahwa juga kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, tanda tanya. Gak akan mati, gak akan diminta pertanggungjawaban. Itu satu hal yang konyol sekali kalau kita tidak paham masalah ini. Kemudian juga dalam surah Al-Qiyamah selanjutnya, dalil yang ketiga, ayat 36. Bisa dicari surah Al-Qiyamah ayat 36. Ini ayat pendek sekali, tapi sangat dalam bagi orang yang mau merenunginya. Ya. Di sini Allah SWT berfirman, Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini Allah firmankan sudah 1400 tahun yang lalu. Beruntungnya kita sebagai umat Islam dapat bocoran-bocoran seperti ini. Bayangkan kalau kita tidak punya panduan dan kita tidak tahu ini bagaimana ceritanya. Bukankah terjadi seperti di India? Itu ada kelompok manusia kayak kita Bapak Ibu sekalian menyembah tikus. Tikus. Sampai ada satu YouTuber dari Saudi khusus datang ke tempat ibadah mereka itu bayar. Bayar masuk ke dalam, jorok sekali, kotor sekali tempat itu. Diambil pakai kamera, tikus penuh tikus. Ya, kotorannya, baunya segala macam, dan mereka juga berkeyakinan itu tidak bisa dibersihkan karena itu Tuhan mereka. Datang sana lalu memohon-mohon pada tikus-tikus itu. Subhanallah, ya. Dan mereka berkeyakinan nanti akan, kalau dia sering datang ke situ akan ada tikus yang berwarna putih keluar. Kalau itu keluar berarti doanya mustajab gitu. Kalau kita, ya. Di India ada orang menyembah sapi. Sapi. Ada saya kenal satu orang di Indonesia. Dia tahu fungsi dan manfaat sapi itu secara medis, secara ilmu pengetahuan bagus. Protein di dagingnya bagus dan segala macam. Tapi dia nggak makan. Kenapa? Karena keyakinannya sapi itu Tuhan. Coba. Sapi yang bisa disembelih. Kalau sapi Tuhan, lalu sapi yang mana? Semua sapi banyak. Yang satu disembelih, apakah Tuhan bisa disembelih? Contoh, ini karena tidak punya panduan hidup, dia tidak tahu. Ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah batu. Jadi ada potensi dalam diri sebenarnya untuk mengenal Tuhan, tapi dia tidak bisa. Karena mereka tidak punya panduan hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mencari Tuhan sendiri. Tahu nggak kenapa orang Mekah dulu dinamakan dengan zaman jahiliyah waktu Nabi Muhammad SAW diutus? Karena mereka ya mendatangkan patung. Patung itu mereka yang pahat, mereka yang bentuk matanya, hidungnya, mulutnya, mereka yang kasih nama, mereka yang warnain, dan kalau mau ditaruh satu tempat mereka yang pikul. Lalu kemudian setelah itu mereka yang kalau rusak mereka perbaiki. Lalu mereka panggil Tuhan. Makanya dikenal dengan masa jahiliyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu waktu pernah beliau, kadang-kadang kalau beliau lagi duduk, beliau tersenyum sendiri. Tapi nggak ada orang. Setiap orang mau nanya, sungkan gitu. Maka satu waktu ada satu orang yang memberanikan diri tanya, wahai Amir Mu'minin, waktu beliau jadi raja, wahai Amir Mu'minin, di kota Madinah ini, kenapa anda kadang-kadang kalau duduk sendiri tiba-tiba senyum? Kata dia, saya teringat di masa jahiliyah dulu, di Mekah. Sebelum mengenal Islam ini, belum tahu tuh ada Tuhan namanya Allah, tuh nggak tahu apa-apa. Dia bilang, kami punya keyakinan di Mekah, kami harus menyembah patung-patung.
Dan yang uniknya, patung itu harus batunya dari Mekah. Jadi harus bawa batu dari Mekah. Satu waktu dia bilang, saya safar, lupa bawa patung, lupa bawa Tuhan saya. Iya, dia bilang begitu. Jadi lupa bawa patung itu, dia keluar, sudah jauh di padang pasir, gak mungkin kembali ke Mekah. Dia bilang tiba-tiba saya ingin berdoa sama Tuhan saya. Ada perasaan ingin supaya minta keselamatan dan sejenisnya. Maka dia bilang, saya mau buat patung dari batu-batu di situ, tapi tidak bisa. Peraturannya harus dari Mekah. Keyakinan mereka seperti itu doktrinnya. Maka dia bilang, saya tidak temukan yang saya bawa dari Mekah kecuali kurma makanan saya. Maka dia bilang, saya mengambil kurma tersebut lalu saya buat bentuk patung dari kurma itu, ditempel-tempelin jadi kayak patung. Kemudian saya berdoa, habis itu saya makan kepala Tuhan saya. Ya, karena mereka nggak punya panduan, nggak tahu, gitu kan? Jadi Allah SWT mengatakan kembali surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayutraka suka. Apakah manusia itu mengira, kita semua ini tidak terkecuali, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Lahir, sudah langsung punya orang tua, ibu dan ayah urus dia, tidak bisa apa-apa lalu dipandu, cara makan, cara minum, cara jalan, cara berpakaian, sampai akhirnya mulai sekolah, mulai besar, dewasa, mulai banyak tahu pengetahuan, ya, itu semua kan dipandu tuh. Kalau tidak ada yang mengatur sistem ini, maka tidak akan mungkin kan gitu. Kemudian dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sampai akhirnya dia meninggal dunia sebagaimana generasi sebelumnya. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi surah Al-Qiyamah ayat 36 ini dengan perkataan beliau, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia itu mengira mereka diciptakan tanpa diperintah dan dilarang? Nggak ada peraturan, begini saja. Dan beliau mengatakan, atau ulama lain mengatakan, la yusabu wa la yu'aqab. Dia mengira bahwasanya dia tidak akan dibalas dari perbuatan baiknya dan akan dihukum dari perbuatan jahatnya. Ini Allah sudah turunkan dari 1400 tahun yang lalu. Kembali kepada surah Az-Zariyat tadi, surah nomor 51, di mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau mengabdi kepadaku. Dari ayat ini kita ambil 3 poin yang akan kita coba bahas ya. Kita ringkaskan karena melihat waktu nggak mungkin rincikan semuanya. Tapi dari ayat ini ada 3 hal dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, berarti dari firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan firman-Nya, berarti ada Tuhan. Ada Tuhan Allah yang mengatur semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadari kalimat la ilaha illallah itu luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya sebagai zikir, bukan, tapi memahami maknanya. Perhatikan, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, apapun yang dijangkau oleh mata kita di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dan yang tidak dijangkau, tidak ada yang mengurus, menciptakan, mengawasi, ya, kecuali Allah. Ini dahsyat sekali nih. Artinya kalimat ini menepis semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Nggak perlu kamu sembah patung, nggak perlu kamu sembah pohon, nggak perlu kamu sembah dewa, nggak perlu sembah bintang, nggak perlu semuanya. Tapi tadi di India orang sembah tikus, orang sembah nggak perlu semuanya. Selesai. Ada Tuhan, namanya Allah. Ini kalimat luar biasa, menepis semuanya, apapun yang membuat orang bimbang, gitu kan? Sehingga dia sudah tahu di situ punya Tuhan. Nanti akan lebih panjang lebar kita bahas masalah ini. Itu poin pertama dulu, akan kita bahas nanti insya Allah. Dari surah Al-Zariyat ayat 56 kita ambil pelajaran bahwasanya ada Tuhan dan umat Islam sudah dimanjakan karena sudah diperkenalkan Tuhanmu namanya Allah. Nanti kita panjang lebar bahas bagaimana membuktikan Allah itu ada dan kenapa Allah tidak kelihatan. Kemudian yang kedua yang kita ambil pelajaran adalah karena Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti di sini kita harus mengetahui syarat ibadah itu apa supaya diterima dan apa saja ibadah-ibadah itu. Ini 3 poin. Jadi kita mencari tahu tentang siapa Tuhan kita, Allah yang menciptakan semuanya termasuk menciptakan diri kita, supaya kita jadi, oh ternyata ini Tuhan saya, oh ternyata begini caranya saya menyembahnya, syaratnya seperti ini, dan ini loh jenis-jenis ibadah yang diperintahkan. Nah ini 3 poin yang akan jadi fokus bahasan kita. Ada hal penting Bapak Ibu sekalian yang harus kita garis bawahi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Sebagai pencipta tidak butuh kepada kita. Tapi kita yang butuh kepadanya. Kita yang butuh kepadanya. Dan kalau Bapak Ibu mengatakan, Ustaz, coba lebih dalam membahas tentang masalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini. Kan Allah tidak kelihatan, bagaimana caranya kita imani? Seperti banyak orang ateis mengatakan,
Kalau tidak ada sesuatu yang nampak depan mata, berarti dia tidak yakini. Kita mulai dulu dengan di poin pertama dari surah Az-Zariyat tadi, bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah, dan bagaimana atau apa buktinya kalau Allah itu ada, dan kenapa Allah tidak kelihatan. Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ini Tuhan pencipta segala sesuatu yang kita yakini sebagai seorang muslim, memiliki banyak sekali bukti kalau dia pencipta. Kalau secara akal, sudah ada di kalangan manusia kita yang pernah mengaku Tuhan. Yang paling terkenal dua raja besar ya, Namrud di masa Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di masa Musa alaihissalam. Kedua orang ini karena sempurna fisiknya, tinggi, putih, gagah, kekuasaannya menguasai setengah dunia waktu itu, pasukan perangnya nggak pernah dikalahkan, kekayaannya melimpah, keturunannya banyak, sampai pada puncak itu semua lalu dia mengaku saya Tuhan. Dan uniknya masyarakatnya mengiyakan itu. Tapi kalau kita lihat akibat akhirnya daripada kedua ini, ternyata mereka tidak bisa buat apa-apa. Namrud pada saat mengaku sebagai Tuhan, Ibrahim AS datang membantah itu. Diutus oleh Allah SWT. Kamu bukan Tuhan, kamu manusia biasa seperti saya. Buktinya kamu punya dua mata, saya punya dua mata, kamu punya dua tangan, sama. Kamu juga dilahirkan dari rahim seorang perempuan, saya juga sama. Waktu kita sama, semuanya sama. Dari mana kamu mengaku Tuhan? Tuhan itu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Namrud, saya juga bisa hidupkan dan mematikan. Kau ingin bukti Ibrahim? Kata Ibrahim AS, tentu saja. Lalu Namrud dengan akal-akal manusianya, dia suruh prajuritnya nangkap dua orang. Siapa saja lewat di depan istana, tangkap dua orang. Didatangkan, kalau kata Namrud kepada prajuritnya, yang satu bunuh, yang satu biarkan hidup. Prajuritnya tanpa banyak berpikir, mengambil pedang, menebas yang satu mati, yang satu dibiarkan hidup. Bahkan yang hidup ini dikasih apa saja yang dia mau. Yang satu ini, oh terima kasih Tuhan Namrud dan segala macam, lalu pergi. Kata Namrud apa? Iya Ibrahim, saya juga menghidupkan dan mematikan. Ini akal-akalan dia. Sebenarnya tidak benar. Karena orang yang tadi hidup itu sudah hidup kan, bukan dia yang hidupkan. Ya. Maka Jibril AS datang dan mengatakan kepada Ibrahim, Ibrahim, kalau kau ngajak orang ini berdialog di alam manusia, tidak akan pernah selesai. Ajak dia berdialog di langit. Maka Ibrahim AS mengatakan, Allah Tuhanku memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat. Terbit di barat, terbit di timur, terbenam di barat. Lalu apa kau bisa? Maka pada saat itu tidak bisa bicara apa-apa, karena tidak mungkin. Gitu kan? Yang terjadi karena dia marah, dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, saya ingin membunuh Ibrahim ini, tangkap dia. Supaya tidak lagi membantah ketuhanan saya, tapi saya ingin mati, bukan mati biasa, mati yang spektakuler. Yang orang semua jadi takut lagi membantah ketuhanan saya. Mereka setelah diskusi, tebas pedang, ditusuk, ya, dipukul, itu udah biasa semuanya. Harus mati yang luar biasa. Gimana caranya? Bakar. Karena sekuat apapun otot seseorang, ya, kalau dibakar pasti sakit. Kalau cuma dipukul, mungkin kalau pukulannya ringan, dia tidak rasa sakit misalnya. Maka disiapkan api yang besar, dibakar. Setelah dibakar, Ibrahim AS dilempar. Yang uniknya tidak ada suara jeritan apapun pada saat beliau dilempar di api. Tidak ada suara jeritan apapun. Orang kalau kena api pasti sakit. Tapi tidak ada jeritan. Namrud heran. Semua orang di sekitar Babilonia heran pada saat itu. Apa yang terjadi? Tapi Namrud membantah itu sambil mengatakan, oh Ibrahim sudah mati sebelum masuk ke api saya. Udah sekarang kita pesta 3 hari. 3 hari pesta. Karena Namrud merasa Ibrahim yang membantah ketuhanannya sudah mati. Setelah 3 hari disuruh padamin api itu. Waktu dipadamin mereka kaget, ternyata Ibrahim AS ada di tengah-tengah tumpuan api mereka dan tetap hidup. Gak bisa buat apa-apa. Namrud pada saat itu tidak bisa tidur, dia sudah tidak tahu harus lagi melakukan apa. Orang kalau tidak mati kebakar, kira-kira mau mempan dengan pedang, mau mempan dengan batu, udah gak mungkin. Maka dia kena pusing, dia gak tahu harus buat apa. Dia dalam kondisi mabuk, ya, pada malam harinya karena dia tidak bisa membunuh Ibrahim. Maka esok harinya Allah datangkan seekor nyamuk. Dalam riwayat makna lain juga bisa lalat, ya. Kemudian masuk ke lubang hidung dia dan tinggal selama 3 hari. Dia kesakitan. Dia coba korek, nggak bisa keluar. Dia coba pukul-pukul kepalanya, itu nggak bisa. Dia panggil prajuritnya, nggak ada bisa bantu dia. Kecuali hidungnya dibelah. Akhirnya meninggal, dan pada saat dia meninggal dikerumuni oleh semua, ya, orang-orang kepercayaan dia, dan mereka menyaksikan nyamuk itu keluar dari hidungnya Namrud. Atau lalat itu keluar. Lalu tersebar berita satu Babilonia, Tuhan kita Namrud mati dibunuh oleh seekor lalat.
Saudara, sejarah manusia. Dan Bapak Ibu kalau searching di Google sekarang, alhamdulillah teknologi sangat maju. Peninggalan Raja Namrud di Babilonia keluar semua itu. Patungnya, singgasananya, istana dia masih ada peninggalan. Itu juga dengan Fir'aun sama. Fir'aun itu lebih banyak lagi. Sampai Nabi Musa alaihissalam diulang-ulangi kisahnya dalam Al-Quran supaya kita belajar. Gitu. Nabi Musa datang, kamu manusia biasa bukan Tuhan, hai Fir'aun. Tidak mau dengar. Allah datangkan ujian-ujian. Pernah terjadi sungai Nil berubah jadi darah. Satu mujizat Nabi Musa alaihissalam berubah jadi darah. Jadi kalau Fir'aun mau minum sama pengikutnya, air diambil, begitu mau masuk mulutnya jadi darah. Kalau Nabi Musa sama pengikutnya yang beriman mau minum jadi air biasa. Maka Fir'aun diskusi sama orang-orang di sekitarnya. Ini apa yang sedang terjadi? Kata mereka, kita sudah buat segala sesuatunya. Kita mereka sudah sampai melempar tumbal di sungai Nil. Mereka sudah memohon, minta sama semua dukun-dukunnya. Tidak ada yang bisa buat apa-apa. Lalu ada satu penasihatnya Fir'aun bilang begini, ada satu yang belum kita kerjakan, tinggal ini. Dan kita tahu ya, kalau orang tidak makan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, masih bisa hidup. Walaupun badannya jadi kurus. Tapi kalau minum ini, tidak mungkin. 2-3 hari orang bisa meninggal kalau nggak minum. Gitu kan? Maka nggak bisa lama-lama. Kata Fir'aun, apa itu? Kata penasihat ini, kita belum minta sama Tuhannya Musa. Tinggal itu aja. Yang lain semua sudah kita buat nih. Coba aja, kan Musa ngaku punya Tuhan tuh. Maha kuasa. Coba minta. Panggil Musa. Lalu Fir'aun bilang, hai Musa, kau kan ngaku punya Tuhan, pencipta alam semesta ini. Dia sudah dengar dari Musa didakwahi. Pencipta alam semesta ini dan segala macam. Dijelasin. Maka kau tahu sekarang sungai Nil lagi berubah jadi darah. Kami juga tidak tahu apa sebabnya. Kalau Tuhanmu bisa mengembalikan dari darah menjadi air, kami akan beriman. Dia bilang begitu di depan para pengawalnya. Kata Musa alaihissalam, benar nih Fir'aun. Kalau saya minta kepada Tuhanku dan Tuhanmu Allah, sengaja dibahasakan begitu. Tuhanku dan Tuhanmu Allah, untuk mengubah kembali sungai Nil yang darah menjadi air, kamu akan beriman? Dia bilang tentu saja. Di depan mata Fir'aun, Nabi Musa angkat tangan dan berdoa sama Allah. Minta agar menunjukkan kemahakuasaan Allah, darah itu kembali menjadi air. Dan terjadi. Apakah Fir'aun beriman? Enggak. Fir'aun langsung mengatakan, oh kalau itu berarti sihirnya Musa nih. Ini permainan Musa. Datang ujian lagi yang lain. Allah datangkan kata yang sangat banyak, memenuhi hampir seluruh wilayah Mesir. Tidak bisa tidur. Fir'aun di istananya, di ranjangnya penuh dengan kata. Mereka coba bunuh, 1-2 ekor dibunuh, makin banyak yang datang. Penuh, satu negeri itu penuh. Tapi bisa baca tentang mujizat Nabi Musa AS ini panjang lebar ceritanya. Tapi yang jelas, waktu itu Fir'aun kumpul lagi, ini diapakan nih kata-kata? Dari mana datangnya? Lalu mereka bilang lagi, kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau mau ya seperti kasusnya Sungai Nil, minta lagi sama Tuhannya Musa. Panggil lagi Nabi Musa. Fir'aun bilang yang sama. Kalau Tuhanmu bisa hilangkan kata ini, maka kami akan beriman. Di depan matanya lagi Nabi Musa berdoa. Kata itu hilang lagi semuanya. Tetap aja tidak mau beriman. Begitu terus ya. Sampai terakhir, karena banyak yang mau beriman pada Nabi Musa dikejar dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa. Kita tahu ceritanya, Laut Merah terbelah, kemudian selamat, lalu Fir'aun ditenggelamkan. Ya. Dan ini akhir daripada orang-orang yang tidak beriman itu. Semua kesudahannya begitu. Ya. Jadi kita harus faham ini teman-teman sekalian. Ya. Baik. Semua yang mengaku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, kita ambil di alam kita manusia itu sudah ada contoh. Kita tidak usah bicara tentang hewan atau batu yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Kita bicara tentang manusia saja. Kan gitu. Itu sudah terbantahkan. Sebagai seorang muslim kita sudah punya jawabannya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti tidak ada Tuhan. Gitu. Dari mana buktinya kalau Tuhan itu Allah ada? Ada. Ada para utusannya. Allah mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Dan wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Dan nabi yang kita sekarang ikuti, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, kita sekarang datang ke Madinah untuk mendatangi masjidnya, menziarahi kuburannya, mengikuti ajarannya, dan kita sholat segala macam. Ini membuktikan adanya Tuhan. Kemudian juga adanya kitab-kitab yang turun, Al-Quran yang kita bisa baca. Tadi beberapa ayat kita baru baca. Ya. Dan ayat Al-Quran 6.000 sekian ayat, ada 114 surah. Kita bisa baca dari mana saja, kita akan dapatkan jawaban yang sama. Gitu kan? Kalau mengerucut kepada Tuhan satu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari populasi manusia 7,5 miliar, itu 6 miliarnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Walaupun ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, tapi hampir mendekati angka 3 miliar itu adalah umat Islam. Atau 2 miliar sekian itu adalah umat Islam.
Ya berarti menandakan memang lebih banyak orang yang beriman kepada Tuhan Allah, gitu kan? Dan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Dari 7,5 miliar, cuma 1,5 miliar mungkin yang gabungan antara Hindu, Buddha, dan agama atau orang-orang ateis gitu. Itu fakta-faktanya. Sekarang tinggal pertanyaannya, dan tentu juga ada poin penting ya, untuk membuktikan Allah itu benar, apapun yang kita bisa rasakan dari perintahnya dan juga larangannya, kita akan lihat manfaatnya. Semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik. Semua yang baik. Semua yang Allah larang buruk. Bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, semuanya. Ini semua dijanjikan hal-hal yang baik, balasan pahala yang baik, ini diberikan ancaman yang buruk. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah, pasti jadi orang baik. Asal dia betul-betul menjalankan agamanya dengan benar. Karena semua yang diperintahkan baik. Semua yang dilarang itu buruk. Tinggal pertanyaan, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Allah subhanahu wa ta'ala memang merahasiakan tentang dirinya untuk dilihat saja. Tapi ciptaannya kita bisa rasakan, termasuk diri kita sendiri. Ya, ini ada yang menciptanya, gitu kan? Karena tidak mungkin bangunan ini, Bapak Ibu sekalian, hotel atau kamar ini tiba-tiba ada tanpa ada arsiteknya, tanpa ada buruhnya. Masa tiba-tiba kita yakin, oh iya, itu yang di Madinah Hotel Hilton itu tiba-tiba aja ada. Namanya juga tiba-tiba ada. Listriknya tiba-tiba nyala semua. Itu tidak mungkin. Mustahil. Kalau itu saya tidak masuk akal, maka bagaimana dengan alam semesta ini kalau tidak ada yang buat? Itu kan tidak mungkin. Itu secara akal. Allah subhanahu, maaf ini satu contoh juga yang saya sering sampaikan di pengajian, tapi ini sangat rasional. Kalau ada seorang pelukis, dia bawa papan lukisnya 1 kali 1 meter, dia duduk di pinggir pantai, kemudian dia melukis air laut yang ada, misalnya anggaplah warnanya biru, ada burung yang sedang terbang, ada pohon kelapa dengan buahnya, gitu kan? Awan, dia gambar, dia lukis. Kita ada di sebelahnya. Kemudian orang ini berhasil melukis mirip sekali dengan aslinya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh manusia? Bagus nggak? Lukisan yang mirip sekali aslinya mahal nggak? Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini manusia, sebatas kita yakini papan lukis 1 kali 1 meter itu, oh ini bangga banget, bahkan kalau dia yang beli, dia taruh di rumahnya itu sudah luar biasa. Ini lukisan dilukis tahun sekian oleh pelukis yang terkenal ini dan gitu. Karena mirip sekali dengan gambar aslinya gitu kan. Tapi dia lupa pelukis ini hanya menciplak, hanya mengambil gambar itu dari yang sudah ada. Dan lukisan ini nggak bisa dirasakan, nggak bisa didengar suara airnya, nggak bisa dengar kicauan burungnya, nggak bisa dirasain terik mataharinya, nggak bisa dirasakan air kelapanya misalnya. Yang dia ciplak ini depan mata manusia ini jelas-jelas bisa didengar air, bisa didengar suara airnya, bisa didengar kicauan burungnya, bisa dirasakan kelapanya. Kok aneh kita imani, tanda kutip ya, yang papan 1 kali 1 meter itu bagus, hebat, yang ini yang besar yang dia ciplak kita lupakan. Gimana? Coba, kan harus ditangkap secara akal sehat gitu, ya. Dan terlalu banyak bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah ini. Saya pernah diundang di Kuala Lumpur waktu itu mengadakan satu acara memperkenalkan tentang siapa Allah itu. Saya waktu itu minta panitia datangkan 1 piring buah. Saya mulai dari buah anggur saja. Terus saya angkat buah anggur dan saya katakan, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira kita aja manusia yang hadir di sini, ada nggak yang bisa buat kulitnya anggur ini saja? Atau nggak usah deh komposisinya ya, kulit, isinya, bijinya, nggak usah itu. Sekarang kita, ada nggak manusia di sini yang bisa pada saat buah anggur ini dipetik 1, kemudian dia tancapin kembali? Kita nggak bisa kan? Begitu lemahnya manusia. Tapi anggur ini ada. Kita bisa lihat dengan warnanya, dengan cita rasanya, dengan ukurannya, dan tidak pernah habis. Ini kalau nggak ada yang ciptain dari mana? Pisang dengan begitu teksturnya luar biasa, kulitnya berwarna kuning, isinya yang lembut, manis, dan segala macam. Dan tidak pernah habis. Dan seterusnya, ini tidak ada yang menciptakan. Ini nggak mungkin. Nikmatnya kita sebagai seorang muslim sudah langsung dikerucutin. Ini semuanya yang kamu jangkau tidak jangkau dengan mata kamu, la ilaha illallah. Yang ciptakan adalah Allah. Tinggal jawaban kenapa Allah tidak kelihatan. Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak akan dilihat kecuali oleh orang beriman. Dan itu pun terjadi nanti di hari kiamat. Orang kafir, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dasarnya mereka di dunia tidak beriman, maka di akhirat juga mereka tidak akan melihatnya. Saya langsung simpulkan saja, karena melihat waktu, ada hadis Nabi SAW yang sahih tentang masalah, nanti kata Nabi SAW, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga,
Baik yang awal masuk tanpa hisab dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian orang yang masuk neraka dulu kena banyak dosanya tidak sempat tobat lalu masuk ke surga. Berarti nanti kalau sudah keluar semua ini di neraka, dari keluar dari neraka lalu masuk ke dalam surga. Berarti di neraka itu tinggal orang-orang yang kafir, munafik, orang musyrik yang kekal aja. Yang orang beriman pun yang sudah banyak dosanya sudah dikeluarin semua. Berarti di situ sudah kekal, ini sudah kekal. Maka di saat itu kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para hamba-hambanya di surga. Ya. Apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Waktu itu belum nampak, belum lihat. Maka mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau masukkan kami ke dalam surga yang abadi ini dan Engkau selamatkan kami dari neraka. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara dia sama hamba-hambanya. Di saat itu pertama kali ya, penghuni surga melihat Allah dan serentak semuanya mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Allah menampakkan dirinya setiap pagi dan petang. Itu sebagai nikmat terbesar. Jadi semua istana, dayang-dayang, baju sutra, gelang emas, apa saya digambarkan dalam surah Al-Waqiah dan surah Ar-Rahman, itu jadi hilang, jadi kecil semuanya pada saat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang yang melihat Allah itu hanya hamba-hamba pilihannya saja. Jadi kan sebagai nikmat yang sangat besar gitu. Ini alasan kenapa Allah tidak dilihat ya. Dan kalau ada yang mengatakan juga misalnya, Ustaz, kan Allah tidak nampak. Bagaimana caranya kami bisa meyakini kalau sesuatu yang tidak nampak itu bisa ada? Banyak hal yang kita bisa rasakan Bapak Ibu sekalian tapi tidak nampak. Saya tanya, kita lapar nggak setiap hari? Haus nggak? Ngantuk nggak? Pernah rasain sakit ya? Ada yang pernah lihat wujudnya? Oh ini lapar tuh seperti ini. Enggak kan? Tapi kita bisa rasakan kan? Berarti banyak hal yang bisa kita rasakan tapi tidak nampak. Itulah gaib namanya. Depan mata kita bisa rasain. Berarti kalau hal kecil saja capek, lapar tadi kita bisa rasakan walaupun tidak nampak. Bagaimana dengan penciptanya semua itu? Itu sangat rasional. Gitu. Itu poin pertama tadi dalam memaknai surah Az-Zariyat. Artinya kita mengenal dulu Tuhan kita, Allah SWT. Dan banyak sekali Bapak Ibu sekalian dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Kalau Bapak Ibu mau berminat, nanti bisa kembali ke YouTube kami di Khalid Basarma Official, ada playlistnya. Dicari di bawah logo itu ada playlist, diklik nanti cari judul-judul ceramah ini. Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Itu 2 jam lebih, 2 jam setengah saya ceramah tentang masalah dalil-dalil seperti ini. Ini mungkin cuma sebagian kecil, itu cukup banyak. Kemudian juga bisa mendengar saudaraku inilah rahasia. Saudaraku inilah rahasia rezekimu. Juga panjang lebar kami jelaskan masalah pengenalan terhadap Allah SWT dan bagaimana pengaturan rezeki itu. Kemudian ada juga saudaraku inilah pondasi agamamu. Tentang masalah bagaimana memunculkan keyakinan dalam hati sehingga kita berjalan di atas keyakinan itu. Ya. Baik, kita masuk ke poin kedua Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu kita sudah tahu Tuhan kita Allah. Kemudian kita sekarang tinggal tahu kita diciptakan juga karena ibadah. Nah ibadah ini ada 2 poin di sini. Jadi 3 poin dari seluruhnya. Yaitu apa saja syarat ibadah itu. Dan ibadah apa saja yang harus saya kerjakan. Syarat ibadah itu Bapak Ibu sekalian 2. Kata para ulama. Jadi kayak kita sekarang sholat, kita umroh, kita zikir, apa saja yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini, itu ada 2 syarat mutlaknya. Kalau Bapak Ibu mau diterima dan akhirnya mendapatkan maksimal balasan. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Ya. Allah firman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Ya. Al-ayah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan itu kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang ini poin dasarnya. Ya, kalau kita sudah tahu tujuan kita diciptakan, maka kita harus tahu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikhlas itu berarti kalau kita mau sederhanakan, dia lebih kepada harapan balasan dari Allah tanpa mempedulikan pujian ataupun celaan manusia. Ya. Jadi kalau sudah ada bisikan syaitan untuk membuat kita mulai berpikir, oh ini saya umroh atau saya haji supaya saya dipuji, supaya saya dikenal kalau saya melakukan ibadah ini, dan kita mengiyakan bisikan syaitan itu, maka jadi riya namanya. Berarti lawan daripada ikhlas. Kapan kita kerjakan betul-betul tulus karena Allah, maka pasti akan aman. Pasti akan aman. Nah ini satu hal dasar sekali. Tentunya kalau kita mau bahas ini panjang lebar tentang masalah ikhlas. Tapi kita berusaha maksimal ikhlas. Setiap orang Bapak Ibu sekalian pasti akan dibisikkan oleh syaitan agar tidak ikhlas. Tinggal kita mengiyakan atau tidak. Ya.
Misalnya kita lagi sholat atau lagi berdoa, setan bisikin supaya kita riya. Ini senjata pamungkas dia ya. Jadi bagaimana kita akhirnya lagi berdoa itu, lamakan doanya karena orang itu lagi lihat atau apa saja gitu kan. Kamu lagi sedekah ini, orang lagi lihat, sedekah aja yang besar, inilah dan sebagainya, kamu akan disebut-sebut misalnya. Nah, contoh, kalau dia mengiyakan itu dengan tujuan mencari pujian manusia, maka dia menjadi tidak ikhlas lagi. Ya, dia sudah tidak ikhlas lagi.